itu harus dilakukan ground check segera. Ya, dilakukan ground check segera, lakukan memastikan bahwa di lokasi tersebut memang belum ada penanaman, segera dilakukan olah tanah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan apa namanya, saya berharap juga teman-teman penyuluh mulai saat ini juga sudah bergerak untuk melakukan CPCL ya, CPCL benih, CPCL alsintan dan lain sebagainya. Banper kita macam-macam dan itu segera dilakukan CPCL meskipun nanti pelaksanaannya mungkin akan dilaksanakan 3 sampai 4 bulan yang akan datang. Itu Bapak Ibu sekalian harapan dari Pak Sesdit kemarin ya, dan ini tentunya para PJ, para Porlu ini mempunyai strategi-strategi masing-masing ya di lokasi masing-masing ya. Tolong ini segera dikoordinasikan dengan pihak dinas, dengan pihak BWS dan semua penyuluh yang ada di lokasi masing-masing untuk mencarikan jalan solusinya supaya bagaimana caranya LTT kita terus meningkat ya dalam 1 minggu ini, dalam 8 hari ke depan, supaya capaian LTT kita pada bulan Januari bisa menembus minimal 1.600.000 ya menurut beliau. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke 1.900.000. Bapak Ibu sekalian, saya juga tadi pagi telah mendapatkan informasi dari Ibu Kepala Pusat Data dan Informasi ya, Kepala Pusdatin. Sebentar saya carikan ya, Bu Intan ya. Bapak Ibu sekalian, dalam briefing ini kami diminta untuk mengkoordinasikan tentang kondisi banjir di daerah masing-masing ya, di daerah masing-masing yang telah menggenangi sawah-sawah kita, sawah-sawah produktif kita semuanya yang ada di masing-masing lokasi. Nanti Pak Darwin akan menyampaikan Google Form-nya sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendeteksi mana dampak kerusakannya ya, baik itu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bahkan ke kerusakan yang mengakibatkan puso ya. Bapak Ibu sekalian tolong segera turun ke lapangan karena seluruh Indonesia saat ini sedang kondisi tidak baik-baik saja dengan cuaca ya. Di Jakarta juga mendung terus dari 2 hari yang lalu, bahkan 3 hari yang lalu hujan terus menerus. Dan saya juga belum sempat memantau ke daerah lokasi seluruh Indonesia, tapi saya mendengar informasi bahwa di beberapa lokasi saat ini telah mengalami kebanjiran dan sawah-sawah kita terendam banjir juga. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, nanti kami mohon untuk segera melakukan pendataan terkait dengan dampak banjir ya. Apakah dampaknya ringan, sedang, dan berat, bahkan pusuh, yaitu berapa hektar di masing-masing lokasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin juga kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen TP ya. Jadi Pak Dirjen TP dengan pada akhir pemberian arahan itu ada 12 strategi percepatan LTT pada bulan Januari 2026. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian telah mencatat semuanya ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai masalah mapping potensi tanam, terus ground check di lapangan ya, sampai ke usulan CPCL bantuan sawah itu bantuan pemerintah 2026 ini segera dilakukan untuk itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan teman-teman bisa melakukan koordinasi sampai ke level bawah dan bisa melaporkan kondisi-kondisi pertanaman kita di lapangan. Baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dirjen TP. Mudah-mudahan saat ini bisa memberikan arahan lagi kepada kita semuanya, memberikan evaluasi terkait dengan LTT pada tanggal 23 ya Januari 2026, sehingga bagaimana strategi kita untuk 8-9 hari ke depan ya, untuk memenuhi target 1.900.000 hektar ya secara nasional. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti mungkin pada kesempatannya kami berikan juga kepada Ibu Kepala Pusat Data dan Informasi ya, untuk memberikan arahan kepada kita semuanya
bagaimana cara secara detail nanti akan disampaikan untuk melihat atau melakukan monitoring terkait dengan dampak kebanjiran di lahan-lahan sawah produktif kita. Untuk itu tetap semangat Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, santi 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 Om, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kapus atas arahan dan juga semangatnya. Semoga seluruh para penyuluh tetap semangat dan berusaha nih sampai akhir Januari untuk mengejar capaian LTT-nya. Baik, selanjutnya mari kita berikan kesempatan untuk kesempatan untuk mendengarkan informasi dari, mohon izin, Ibu Kapus Datin, dipersilahkan. Ibu Kapus Datin sudah bergabung ya bersama kita, Feb. Sudah Bapak izin. Ya, silakan Bu Kapus Datin. Ya, sudah Pak. Terima kasih. Sebentar. Oh. Alhamdulillah. Bentar ya Pak. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Ini adalah pagi yang luar biasa ya, walaupun hujan-hujan, tapi kita mau memberikan pencerahan. Terutama nanti ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk bisa memantau gitu ya curah hujan yang ada di lapangan. Oke, saya akan sedikit ada tayangan. Bentar, saya share dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rayu sebagai Kapus Datin Kementerian Pertanian. Oh, tunggu sebentar. Tayangannya masih belum sih. Ya, bentar ya. Share. Sini ya. Udah. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu para penyuluh, ada 16.000, mungkin bisa diajak teman-temannya yang lain ya Bapak Ibu. Jadi kita kesempatan setiap pagi ini mendapatkan semangat pencerahan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu juga sangat kami hargai sekali laporan yang telah disampaikan, baik itu laporan LTT maupun laporan panen dan juga laporan-laporan lainnya adalah merupakan amal jariah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi ini sampai hari ini mungkin dapat kami sampaikan beberapa hal ya. Pertama tentang realisasi LTT padi yang Bapak Ibu sampaikan sampai kemarin malam atau kemarin sore itu sudah mencapai 1.037.119. Nah, kita punya target 1.923.407 hektar. Ini harus lebih tinggi dari tahun lalu ya harusnya. Nah, ini kemudian kita baru sampai 1.037.119. Jadi masih sekitar 47% atau sudah lebih dari 47% sebetulnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga diharapkan bisa terus menambah alokasi ataupun realisasi dari LTT padi ya, walaupun nanti ada juga laporan dari dinas terkait dengan jagung dan kedelai kalau kita lihat di sini. Ya, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari harian Bapak Ibu, rata-rata harian itu masih di sekitar 48.000 sampai 47 sampai 48.000, dan semalam itu kita dapat 52.545. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan maaf, bisa tolong Pak, dengan capaian tahun lalu, ini ada data hariannya ya. Ini masih di bawah dari tahun lalu. Tahun lalu itu kita bisa dapat 71.335. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menambah lagi ya laporan di lapangannya, tapi jangan lupa juga kalau memang ada kendala ataupun ada banjir seperti itu, nanti dari Puslu atau Pusat Penyuluhan akan memberikan linknya supaya Bapak Ibu juga menyampaikan hal-hal yang terjadi di lapangan terkait dengan bencana banjir misalnya ya. Nah, ini kita bisa sandingkan nanti dengan LTT yang sudah
ditanam, pastinya ketika bencana banjir itu menjadi puso atau sudah tidak bisa diselamatkan, berarti kita harus mengurangi capaian LTT ini. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Semoga kita tetap bisa meningkatkan LTT padi pada masa-masa mendatang. Nah, ini juga sandingan LTT padi kita sandingkan per tahunnya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau per tahunnya pun bulan Januari itu relatif dari 2019 kita masih sudah dapat 2 juta ya, 2.099.000, kemudian 2020, 2021 1,5 juta, kemudian 2021, 2022 ini 1,4 dan selanjutnya 2022, 2023 1,2 dan kemudian 2023 sampai 2024 1,9 dan yang tahun lalu itu sebetulnya ada penurunan menjadi 1,6. Nah, harapan kami semua atau kita semua tahun ini Januari 2026 kita bisa dapat lebih dari 1,9. Nah, ini semua adalah partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut, ini juga perbandingan antara tahun ya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2025 masih ada 598.988 hektar. Nah, tapi kita mau lebih Bapak Ibu dengan tadi yang saya sampaikan bahwa targetnya adalah 1,9 juta hektar. Ya. Kemudian setiap hari juga kita akan melakukan penampilan dari masing-masing daerah ya, ini di mana Bapak Ibu sebagai garda terdepan di masing-masing desa itu mensupport sampai ke kabupaten dan ke provinsi ya. Di sini sudah ada, nanti ada LTT reguler, oplah, cetak sawah, padi gogo. Ini adalah yang Bapak Ibu sampaikan setiap hari. Kita sandingkan di sini semua, kita rekap sampai menjadi provinsi dan semuanya akan dinilai sesuai dengan target yang telah diberikan. Nah, kita mendorong supaya targetnya ini bisa tercapai. Ada beberapa daerah sudah hijau. Ini hijau itu adalah kita buat 3 klaster. Klaster pertama adalah yang LBS-nya lebih dari 200.000. Ini di LBS yang lebih dari 200.000 sudah ada yang hijau. Hijau itu adalah yang capaiannya lebih besar daripada 85%. Nah, kemudian kuning. Kuning itu 50 sampai dengan 84% atau kurang dari 85%. Kemudian merah itu di bawah 50%. Nah, ini kami harapkan Bapak Ibu, terutama kalau di sini kan kita lihat ya, yang hijau itu Sumatera Utara. Kemudian ada Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat dan Jawa Timur itu sudah kuning. Nah, masih ada Sumatera Selatan yang masih merah. Nah, Bapak Ibu sebagai penyuluh di Sumatera Selatan, silakan koordinasikan, kemudian juga ada PJ-PJ di lapangan, pendamping di lapangan, dan juga menyampaikan kendala-kendala yang ada. Apakah nanti kita bisa lakukan adjustment terhadap target, ataupun kita juga bisa melihat kendala-kendala, ataupun ada lahan-lahan yang belum terlaporkan. Nah, ini kita mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di klaster kedua itu adalah 50.000 sampai dengan 200.000 hektar. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan provinsi-provinsi yang kuning antara lain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Sumatera Barat, DIY, dan Bali. Nah, kemudian mungkin kita akan sebentar lagi menyambut juga Jambi ya, mungkin ya. Kemudian ada Banten, Riau, dan Kalimantan Tengah itu masih di bawah 40%. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti juga bisa membantu ya masing-masing provinsinya supaya bisa meningkat LTT-nya ya. Kemudian di klaster ketiga, di mana LBS-nya itu adalah kurang dari 50.000, ini banyak sekali ya, ada 17 provinsi, dan 4 diantaranya itu sudah hijau, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, dan Kepulauan Riau. Nah, kemudian yang kuning adalah Maluku dan Bengkulu. Yang lainnya itu masih ada merah, ya. Nanti mungkin Sulawesi Utara akan mulai 47%, nanti bisa jadi lebih dari 50%. Di bawahnya Kepulauan Babel, kemudian Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, daerah khusus Jakarta, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
sebagai kepala penyuluhan, ini di sini sebagai PJ di Kalimantan Utara. Ayo Bapak Ibu sebagai penyuluh di Kalimantan Utara dibantu untuk bisa meningkatkan LTT-nya ya, atau melaporkan ada kendala apa di lapangan sesegera mungkin supaya kita bisa juga mencapai apa namanya sesuai yang diharapkan ya, mungkin di atas 50% atau sampai ke 85%. Nah, ini kan masih ada yang kurang ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin di Papua Pegunungan juga masih kosong. Nah, PJ Papua Pegunungan sudah melakukan koordinasi kepada penyuluh. Mungkin saya dengar juga penyuluh hanya ada satu ya di Papua Pegunungan. Tapi tidak apa-apa, nanti Papua Pegunungan memasuk penyuluh tersebut karena punya akses ke Epuslu bisa menambahkan data-data yang dikoordinasikan dengan PJ maupun pendamping di lapangan. Jadi jangan sampai kosong seperti ini. Nah, kalau boleh ada raise hand dari Papua Pegunungan ya. Bapak Ibu dari Papua Pegunungan boleh di raise hand, nanti bisa dikoordinasikan dengan PJ-PJ ya. Saya mau mudah-mudahan hari ini sudah mulai pecah telur ini Papua Pegunungan. Ini sudah tanggal 23 Januari 2026. Nah, kemudian juga tadi saya sampaikan juga dengan Kalimantan Utara, di mana Kapus itu sebagai PJ, ini Bapak Ibu penyuluh, Pak Kapusnya dibantu, dikoordinasikan supaya LTT-nya meningkat gitu ya, masih 5,81%. Ya, dan kemudian selanjutnya yang masih merah-merah ini dan lain yang semuanya sebetulnya kita harapkan akan banyak melakukan peningkatan penambahan luas area tanam ya. Nah, ini adalah luas panen. Luas panen yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, penyuluh, di mana kita dapatkan sampai tanggal 22 Januari 2026 itu adalah 447.264. Nah, harapan kami ini bisa lebih lagi. Kita masih punya waktu sekitar 8 hari ya, 8 sampai 9 hari. Ini harusnya bisa lebih dari KSA BPS ya. Nah, di sini adalah sandingan antara LTT dengan KSA BPS. KSA BPS yang menghitung luas panen di Januari itu 585.118, sedangkan kita sudah dapat tadi 447.264. Nah, harapan kami ini bisa lebih dari KSA BPS dan kami akan sampaikan kepada BPS bahwa luas panennya itu sudah ada penambahan. Jadi ketika Bapak Ibu dari masing-masing desa, kecamatan itu ada data, itu akan bisa kita sampaikan lebih baik lagi kepada BPS supaya mereka memverifikasi juga ya data-data yang sudah Bapak Ibu sampaikan, dan kemudian akan lebih baik kalau ada poligon. Nah, kami sedang menyiapkan poligon untuk semua sampai desa-desa seluruh Indonesia bisa mengakses gitu ya. Jadi kita bisa berjuang lagi nih Bapak Ibu melalui poligon yang sedang kami siapkan. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa mengakses sekaligus poligonnya dan menambahkan luasan-luasan panen maupun luasan tanam yang akan kami berikan, masing-masing layernya akan berbeda. Tapi mungkin kita masih memerlukan waktu untuk melakukan uji coba, dan mungkin di awal-awal nanti masih ada kurang stabil ataupun masih ada yang memerlukan masukan-masukan, itu masih tahap transisi ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan sosialisasi dan membuat poligon sehingga luasan KSA ini bisa kita buktikan bahwa betul data poligon itu mencerminkan semua yang sudah ada di lapangan, baik itu tanam maupun panen. Kita punya aplikasi Semo Tani juga silakan digunakan, dan bisa melihat mana-mana daerah yang sudah bisa diolah tanamnya, kemudian juga mana-mana yang sudah vegetatif 1, generatif 1, atau generatif yang sudah bisa dilakukan panen. Nah, ini Simo Tani sudah digunakan oleh serap gabah, oleh Bulog, dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan pencerahan juga tentang beberapa aplikasi ini kepada petani-petani di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan luas panennya juga bisa meningkat, luas tanamnya bisa meningkat, dan juga semuanya ada poligon sehingga kita bisa sampaikan kepada BPS. Nanti BPS akan memeriksa juga di lapangan. Nah, kalau diperlukan mungkin PJ juga bisa mengajak BPS ya, BPS daerah untuk bisa memverifikasi luasan-luasan tanam yang belum masuk di dalam KSA BPS ini ya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sambil Bapak Ibu kan pakai menggunakan handphone ya, dan semuanya bisa menggunakan browser ya. Mungkin ada yang belum tahu apakah browser, pasti sudah tahu. Saya pikir penyuluh-penyuluh ini luar biasa ya. Nah, ini kiranya nanti bisa langsung praktek Bapak Ibu, kita praktek sama-sama ya. Jadi di sini ada namanya sistem informasi perakiraan cuaca dan produksi padi terpadu. Jadi si Pandu namanya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di browsernya ya silakan masuk ke browser ya. Nanti ini di HP juga karena sudah mobile friendly ya tampilannya. Ini bisa masuk melalui browser dan bisa menggunakan Chrome yang ada di browser ataupun internet browser yang bawaannya Samsung juga ada ya, ataupun Firefox dan lain-lain. Silakan digunakan. Kemudian Bapak Ibu ketik di sana ais.pertanian.go.id garis miring si Pandu ya. Apakah sudah dilakukan? Silakan. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Saya cek di chat room ya. Bapak Ibu yang sudah bisa klik ais.pertanian.go.id silakan sampaikan di chat room. Saya tunggu ya. Ini banyak yang hadir ya, luar biasa Bapak Ibu. Oke, sudah. Silakan ais.pertanian.go.id garing si Pandu dan nanti ada pertanyaan. Gunakan lokasi Anda. Ya, allow ya Bapak Ibu. Lokasinya di allow atau diizinkan. Lokasinya diizinkan sehingga nanti Bapak Ibu akan langsung otomatis mendapatkan lokasi, data-data dari lokasi Bapak Ibu. Ya, silahkan. Sudah bisa? Ya, terima kasih. Sudah. Nah, ini nanti Bapak Ibu masuk ya, tadi ais.pertanian.go.id garis miring si Pandu dan lokasinya diizinkan. Ini bisa diakses melalui handphone, bisa diakses melalui komputer. Jadi kalau Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu bisa mengakses melalui handphone. Ini sudah baik sekali tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa men-scroll ya, men-scroll. Oh, error? Ada error di mana? Tidak error sebetulnya karena Bapak Ibu tidak allow location-nya. Coba di refresh lagi. Nah, nanti allow location-nya. Saya masuk dulu ya. Coba saya masuk pakai komputer saya. Oke. Ini di tempat saya. Bentar ya, Bapak Ibu. Atau Pak Muhammad bisa ya, bisa. Error buka pus. Oh, lagi sedang error ya? Iya, betul. Oke. Nanti diperiksa dulu. Tadi pagi saya masih akses soalnya. Bentar. Mungkin ada 18.000 yang akses buka pus. Oh iya ya. Bentar. Ya, bisa Sudah jadi bisa atau kok. salah. Bisa. Namanya bukan air ya, tapi ais. ais.pertanian.go.id. Mungkin karena diakses banyak ya, 18.000. Saya akses dari handphone juga bisa. Tapi sebentar, saya cek dulu. Baru pagi ini kan kita mau tahu ya hujan atau tidak gitu ya. Itu bisa kelihatan dari sini. Sebentar. Oh, I see. Ya. Internal server error ya. Nah, kita akan perbaiki nanti sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Tapi ini udah masuk ini. Udah masuk, saya bisa dari handphone, dari apa? Dari komputer. Bagaimana? Ada yang masih error? Ya, mungkin karena banyak yang masuk ini, jadi loaded ya. Masih error, udah bisa, masih error. Iya nih, beda-beda ini. Oke, mungkin kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa masuk, mudah-mudahan tidak error lagi ya. Tapi location-nya di allow ya, diizinkan lokasinya. Handphone saya, di laptop saya bisa ini. Laptop saya bisa, memang jadinya agak lama karena mungkin ngantri ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau kami akan cek dulu ke server.
Kita cek dulu karena ini tadi pagi masih oke. Mungkin karena ini di flood namanya Pak Acep. Namanya flooding. Jadi kita dibanjiri oleh berapa tadi itu? 18.000 yang masuk. Iya, oke, sudah masuk. Kita lanjut saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Bisa lagi. Coba, udah masuk belum saya ini? Ininya, paparannya. Belum ya? Oke, saya Belum, Bu. ya, saya share lagi ya. Sudah ya? Oke. Nah, tadi pokoknya location-nya di allow. Nah, mungkin ini karena masih refresh mungkin ya. Maksudnya harus kita cek dulu kapasitas server nanti Bapak Ibu. Karena ini memang sambil uji coba akses ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau masih ada error. Tapi intinya bisa digunakan. Nanti dimanapun Bapak Ibu bisa coba lagi. Dan ini sangat bermanfaat. Ya, coba kita next ya. Jadi apa sih yang bisa kita lihat di sistem Sipandu ini? Yang pertama adalah cuaca dan iklim. Di sana ada perakiraan cuaca untuk 10 hari ke depan. Jadi per hari itu kelihatan gitu ya. Sekarang tanggal 22 sampai nanti bulan Februari. Kemudian di dalamnya di 10 hari itu ada per jam Bapak Ibu. Jadi jam 7, jam 8, ini seperti ini tadi pagi hujan nih. Dari jam 5, jam 6 hujan, kemudian nanti kelihatan sudah tidak hujan gitu, per jam bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa kasih tahu juga sama para petaninya kalau misalnya mau ke lapangan, nanti kalau hujan mungkin dilihat lagi, oh nanti jam berapa nggak hujan baru bisa ke sawah gitu ya. Atau juga kita bisa beraktivitas. Nah, kemudian perakiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Jadi ada beberapa mungkin daerah Jawa ya, daerah Jawa itu biasanya kan padi-padi palawija gitu ya. Padi-padi walaupun 3P tapi padi-padi palawija. Nah, mungkin kekhawatirannya adalah kurangnya air hujan atau biasanya di sawah tak ada hujan gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat di sini perakiraan curah hujan 6 bulan ke depan, berarti mungkin kalau kita sekarang panen, nah, ataupun pertengahan misalnya kita mau tanam lagi 3 bulan ke depan, ini masih bisa kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi, oh ya ternyata masih banyak air, masih banyak curah hujan. Jadi mungkin pilihannya adalah tanam padi lagi gitu ya. Jadi kita bisa 3 IP nanti gitu. Kemudian ada prediksi ketersediaan air, tingkat ketersediaan air. Nah, terkait dengan cuaca itu bisa berubah-berubah, ada cuaca ekstrim, dan di sini juga ada peringatan dini. Semuanya disampaikan oleh BMKG. Jadi data kita dengan BMKG itu akan sama, namun kami berusaha mempermudah atau membuat nyaman semua pengguna dari Sipandu ini supaya bisa melihat ya, sebagaimana kita juga harus aware atau harus sadar terhadap cuaca ini gitu ya. Nah, kita bisa antisipasi. Nah, kemudian juga untuk cuaca ekstrim nanti sampaikan di beberapa daerah ada cuaca yang ekstrim ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang data OPT dan DPI. OPT itu organisme pengganggu tanaman, kemudian dampak perubahan iklim. Nah, pertama kita akan sajikan data standing crop tanaman padi dari Simontadi dan Syscrop yang sudah diintegrasikan menjadi Simontadi Sentinel-1. Nah, kami sajikan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat data dari BRA atau lahan yang BRA, kemudian lahan untuk yang siap olah lahan, kemudian yang tanam, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif, dan kemudian sampai ke panen. Nah, ini kita sudah buatkan, tapi ini adalah data dari remote sensing satelit. Nah, kami juga berusaha melakukan pendekatan, karena data remote sensing satelit ini adalah pemodelan Bapak Ibu. Jadi pendekatannya dengan data-data yang sudah kita miliki, baik LTT maupun data panen ya dari KSA. Nah, tapi kemudian ketika Bapak Ibu memberikan data panen, berarti ini adalah satu insight baru untuk kita di pemodelan ini. Ya, jadi ini hanya pendekatan ya, pendekatan dengan model untuk remote sensing. Kemudian ada lagi prediksi daerah potensi banjir. Nah, kalau tadi di sebelumnya adalah Bapak Ibu mengklik tuh yang gambarnya ada gambar di sini, ada tulisan cuaca dan iklim, itu cuaca ya Bapak Ibu, cuaca dan iklim, ada yang ekstrim memang. Nah, untuk potensi banjir dan OPT itu ada di OPT dan dampak perubahan iklim ada di
klik yang kedua sebelah kanannya lagi. Nah, ini kemudian prediksi daerah kekeringan dan juga status OPT. Ini dari BMKG dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Dan yang ketiga adalah mengenai pupuk dan produksi. Nah, kalau petani Bapak Ibu itu adalah penerima pupuk bersubsidi, nanti bisa memasukkan daerahnya sampai desa dan juga nama sesuai KTP, nanti akan terlihat alokasi pupuk bersubsidi yang dialokasikan, yang mungkin penyuluh juga yang menyampaikan pada RDKK, dan berapa yang sudah ditebus. Itu akan terlihat nanti di situ ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada luas panen, kemudian produksi padi ya dalam ton, ini GKG ya, gabah kering giling, kemudian produksi beras dan profitas. Ini juga sumbernya kalau pupuk tadi dari Direktorat Pupuk PSP, dan untuk luasan panen dan lain sebagainya itu dari KSA BPS sebetulnya ya, KSA BPS. Nah, lanjut lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka, masih banyak yang error ya, Pak Muhammad? Masih udah bisa kan? Ada yang error, ada yang tidak bisa. Oke, bisa dicoba terus yang udah error, yang error ya. Oke. Nah, nanti silahkan, itu mudah soalnya menggunakannya juga tidak sulit. Jadi Bapak Ibu tinggal akses ya, memasukkan URL-nya, kemudian jangan lupa lokasinya dibuka, karena tanpa lokasi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan datanya. Mereka akan mencari lokasi di mana. Nah, seperti misalnya di sini ya, kami di Pasar Minggu, nanti informasi cuacanya hari ini kebetulan kemarin ya, dua hari yang lalu tanggal 21 itu hujan ya, hujan seharian. Nah, nanti kita bisa lihat jam-jamnya di mana saja hujan itu. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau cari lokasi lain, itu bisa ada di situ ada ruang untuk mencari ya, kolom untuk mencari. Misalnya di sini saya cari Kabupaten Brebes. Nanti kita akan dapat dan kondisinya seperti apa di Brebes ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan masuk untuk di ini menu cuaca dan iklim. Di sini akan kita bisa lihat ya perakiraan cuaca 10 hari ke depan. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke kanan ya di slide ya, slide ke kanan. Ya, terus ke kanan, nanti kanan ke kiri maksudnya. Nah, nanti dapat tuh 10 hari ke depan seperti apa itu harian. Nah, kalau mau lihat lagi jam-jaman itu juga di slide dari kanan ke kiri, di bawahnya nanti setiap jam itu akan terlihat apakah ini jam berapa hujan, misalnya jam 23, jam 00 gitu ya, nanti jam 01 dan seterusnya. Itu juga ada keterangannya, ada hujan ringan, hujan lebat, kemudian juga ada normal gitu ya, tidak hujan. Nah, ini sangat membantu sekali untuk aktivitas kita. Nah, kemudian juga ada perkiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Sama ini juga di slide ya, dari kanan ke kiri. Nah, kemudian prediksi ketersediaan air, ini juga kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat juga dari peta ARCIS-nya ya, di mana prediksi air tanaman ya, apakah masih tersedia. Di sini kita lihat 3 bulanan Bapak Ibu. Untuk 3 bulan ke depan. Ini kami harapkan bisa membantu decision atau keputusan Bapak Ibu untuk menanam kembali padi gitu ya, untuk di lahan sawah menanam kembali padi dengan melihat dari informasi ini ya. Kemudian tingkat ketersediaan airnya juga bisa kita lihat. Nah, kemudian peringatan dini. Untuk peringatan dini itu kami ambil levelnya adalah provinsi ya, levelnya provinsi karena meluas kan, meluas, jadi levelnya provinsi nanti bisa dilihat, tapi mana-mana saja wilayah yang harus kita aware atau harus kita antisipasi, itu nanti akan ada datanya. Ini kita ambil dari BMKG, jadi tampilannya memang seperti itu untuk peringatan dini dari BMKG. Kemudian cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini nanti kita melihatnya 3 harian ya, tapi levelnya level provinsi. Jadi yang di atas tadi levelnya ada level kecamatan, ada level kabupaten. Nah, yang di bawah sudah level provinsi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini menu OPT dan DPI tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ada standing crop dari integrasi simultaneous crop. Bapak Ibu bisa melihat dan melakukan slide lagi ya, slide dari kanan ke kiri. Nah, kalau Bapak Ibu mau scroll ke bawah, scrollnya jangan yang di putih-putih ya Bapak Ibu, tapi scrollnya yang di biru-biru tuh. Yang di biru-biru scrollnya. Kalau kita pakai handphone bisa di scroll ke bawah tapi yang di biru-biru.
Kalau yang di putih-putih nanti dia nggak bergerak itu, ya karena itu tabel. Ya, kemudian ada prediksi daerah potensi banjir, ya. Nah, di sini kita bisa melihat scroll juga ya potensi. Jadi potensi itu 3 bulan ke depan atau 3 bulan dari bulan Desember kalau di sini kita masukkannya, ya. Nanti bisa dilihat mungkin juga ada data lainnya. Kemudian kekeringan juga seperti itu, ya. Kemudian status OPT. Nah, ini dari masing-masing hama ya. Bisa kita lihat di tempat Bapak Ibu apa yang sudah terjadi dari di sini dari bulan sebelumnya ya, bulan sebelumnya karena data kami juga harus kami update juga gitu. Nah, tapi paling tidak sudah ada di seperti ini, jadi kita bisa jadi acuan untuk tahun ini 2026 dari kejadian di tahun 2025. Nah, kemudian untuk pupuk tadi ya, pupuk dan produksi tadi yang saya sampaikan. Jadi alokasi pupuk Bapak Ibu bisa memasukkan provinsinya, misalnya Jawa Tengah, kabupaten kotanya Kabupaten Brebes, kecamatannya Bumi Ayu, desanya Kali Ereng ya, Kali Ereng, kemudian nama sesuai KTP-nya siapa gitu ya. Contohnya nanti bisa kita lihat cari alokasi. Jadi kalau misalnya mau menebus ya jangan berlebih-lebihan dari alokasi seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini, oh ternyata alokasi petani Pak Hadi misalnya masih banyak ini, ayo bisa kita tebus gitu, bisa ditebus. Nah sampai akhir tahun gitu ya, seperti itu. Nanti diatur aja jadwal penebusannya kan tidak bisa menyimpan lama-lama untuk pupuk ya. Nah demikian juga nanti setelah itu kita bisa lihat luas panen, produksi padi, kemudian juga produksi beras dan profitasnya di masing-masing daerah ya. Profitas itu adalah berapa banyak padi yang dihasilkan, gabah yang dihasilkan per 1 hektar di satu wilayah ya. Jadi ada yang profitasnya tinggi, kalau tidak salah itu Indramayu sampai 12 ya kalau nggak salah ya. Tapi juga ada yang masih kecil, terutama untuk cetak sawah karena ini lahan baru. Tapi mudah-mudahan dengan varietas yang sesuai, ini juga bisa, dan juga cara tanam yang baik, ini juga bisa menambah profitas kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke laporan Pak Amran, tapi sebelumnya saya ingin koreksi, melihat dulu, sudah bisa, masih error, oke. Yang masih error nanti masuk, oke. Jangan lupa lokasinya, nah masih error, yang masih error di daerah mana ya? Mungkin ini penyuluh di Trans BPP Desa Sausu masih error. Ya, oke, bagus tidak error ya. Oke, sudah bisa. Ya silakan yang sudah bisa masih silakan digunakan Bapak Ibu karena ini bisa kalau Bapak Ibu nanti mau akses lagi itu tinggal di refresh ya, tapi jangan lupa lokasinya diaktifkan ya. Nah, itu yang masih error terus bisa dicoba lagi. Nanti mungkin kami akan coba sebutkan daerah mana yang masih error supaya kita bisa cek Bapak Ibu. Nah, coba ini masih banyak juga yang error ya. Pak Mamat tolong lihat ya, yang error di daerah mana ini. Karena ini BPP Tabir Selatan misalnya Bu Pak Riko, tapi Tabir Selatan itu daerah mana ya? Ke bawahnya ini, oh sudah banyak yang bisa kok ini. Ke bawahnya ada yang masih error ya. Nanti kita periksa coba. Oke, tuh Pak Mamat ya, tolong lihat ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, mungkin pertanyaannya bisa mewakili semua karena ini mudah sekali aplikasinya. Dan yang kedua adalah lapor Pak Amran. Lapor Pak Amran ada 2 nomor Bapak Ibu. Yang pertama 0823 1110 9690. Yang kedua 0823 1110 9390. Nah, ini adalah laporan kepada Pak Menteri yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas ya terkait beberapa hal, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini berbasis dengan WhatsApp maksud saya, berbasis WhatsApp. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu ketika lakukan komunikasi WhatsApp ya, diketik menu ya. Nanti nomornya yang mana saja silakan ya. Nanti di sini lapor, ketik menu, nanti akan ada pilihan ya. Klik masalah yang akan dilaporkan. Nah, di sini ada beberapa masalah. Di sini ya. Oke, saya tutup dulu ini. Ya, akan ada beberapa masalah. Yang pertama adalah harga HET pupuk
harga di atas HET. Nah, itu silakan dilaporkan. Kemudian juga permasalahan pupuk bersubsidi yang kedua, yang ketiga adalah permasalahan alsintan, dan yang keempat adalah permasalahan lainnya, gitu ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, jangan mencoba-coba untuk melaporkan yang tidak sebagaimana mestinya ataupun tidak benar, gitu ya, karena bisa berujung fitnah juga gitu. Dan mudah-mudahan ini dalam rangka untuk membangun gitu ya, supaya memang kita sudah punya kebijakan, ada HET harga pupuk ya masing-masing untuk jenis pupuk. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, kalau memang ada deal dengan pembeli terkait dengan pengiriman, itu pasti di luar harga HET ya. Jadi memang kelihatannya mahal gitu ya. Kok lebih mahal 50.000, ternyata ada pengiriman, atau 10.000 gitu ya. Ternyata ada harga pengiriman. Nah, nanti tolong diperiksa dulu ya. Kalau memangnya kiosnya atau distributornya memberikan harga yang sesuai ataupun di atas, ya, yang di atas itu yang dilaporkan gitu ya. Tapi kalau di atas itu adalah termasuk dengan pengiriman atau pembelian lainnya, nah itu kan jadinya misinformasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga di sini perlu disampaikan nama lengkap sesuai KTP. Nanti ada beberapa data yang harus dimasukkan karena kita juga memerlukan verifikasi nantinya ya. Yang melapor itu siapa dan apakah benar yang dilaporkannya itu ada nanti dilakukan verifikasi ya. Kemudian juga ada alamat sesuai KTP, kemudian nomor handphone, ini juga sesuai pilihan provinsi yang tertera ya. Nanti ini kalau nomor handphone nanti otomatis bisa disimpan karena ini kan hubungannya dengan Bapak Ibu atau pelapor langsung ke server kami gitu ya untuk WhatsApp ini. Nah, nanti kalau pilihan dari provinsi itu Bapak Ibu bisa milih. Kalau 1 Bali, 2 NTB, dan 3 Jawa Barat dan selanjutnya ya sesuai dengan informasi-informasi yang disampaikan di alur dari pelaporan ini ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu ini mengetikkan kategori masalah ya. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama Bapak Ibu bisa pilih ya, apakah harga di atas HET, harga pupuk, kemudian tentang pupuk bersubsidi, tentang alsintan dan lain-lain ya. Di sini ketikkan nama kios dan alamat kios, kemudian juga laporan yang telah masuk. Ini bisa nanti bawa laporan telah masuk dalam satu sistem ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi laporan ini memang sudah ada klasifikasinya atau kategorinya ya, terkait dengan harga di atas HET, terkait dengan pupuk bersubsidi, terkait dengan alsintan dan lain sebagainya. Terutama ini adalah bantuan-bantuan Kementerian Pertanian ya, yang harus dijaga, dikawal sampai tujuan ya, sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Jadi kita semua mengawal ini supaya petaninya juga bisa mendapatkan harga yang sesuai, pupuk yang berkualitas ya, dan tanamannya juga makin meningkat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Silakan digunakan si pandu untuk bisa membantu kegiatan Bapak Ibu. Coba mungkin satu lagi nanti Pak Mamat bisa sampaikan mengenai Simon Tandi ya. Satu lagi Simon Tandi ya. Boleh? Langsung aja di ininya di situ. Apa? Oh, belum jadi panelis ya? Jadi saya aja di sini. Biar sekalian, jadi kan satu sistem. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita juga ingin mendapat data terkait banjir di masing-masing, dan nanti mungkin dari Puslu akan menyampaikan itu ya, data itu gimana Bapak Ibu harus sampaikan datanya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya dari sini aja. Oke, sebentar saya stop dulu di sini. Kita masuk lagi ke Simon Tandi. Oke. Ya. Ini bukan? Ini kan? Udah ini. Oke, ya udah. Pak Mamat di sini boleh. Silakan. Klik aja. Belum di-share. Saya dulu ini kayak ini. Bawah. Bingung ya? Share screen. Mana tadi?
ini silakan. Sudah. Ya, silakan. Ya, izin Bapak Ibu, saya melanjutkan dari Bu Kapus mengenai Simotandi. Jadi untuk Simotandi ini Bapak Ibu bisa diakses melalui browser, alamatnya simotandi.pertanian.go.id. Nah, ini Simotandi ini hasil integrasi dari Simotandi Crop. Kemudian ini menggunakan Sentinel-1. Kalau dulu Simotandi pakai Landsat 8, pakai citra optik, dan sekarang menggunakan Sentinel-1. Nah, kemudian di tool-toolnya yang ada di web Simotandi ini, WebJS ini, ada apa namanya, di sebelah kiri ada legendanya, kemudian ada daftar layer. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan apa namanya, service ataupun file SHP dalam bentuk zip. Jadi file SHP yang beberapa file itu di zip. Nah, kemudian di sini ada search juga Bapak Ibu, ada kolom untuk mencari lokasi. Bapak Ibu bisa mengetikkan apa namanya, koordinat seperti itu. Koordinat yang umum digunakan yaitu menggunakan desimal derajat. Yang contohnya misalkan seperti di kiri bawah di sini ada koordinat untuk desimal derajatnya. Ini nggak bisa keluar semua ya, Bapak. Apanya? Koordinatnya nggak muncul ya. Sedikit sudah nggak muncul. Koordinat. Saya nggak bisa share dari sini. Oh, itu Pak Acep, Pak Mamat boleh Pak Subehi boleh dijadikan host, panelis. Ya. Bapak Ibu Panitia. Bisa mungkin. Mbak Pebi ya, tolong. Pak Subehi namanya Pak. Ya. Sudah bisa ya tadi ya? Ibu, dibantunya. untuk yang menjadi panelis itu atas nama Mamat cewek ya lengkapnya maaf Bu. Muhammad Subehi. Muhammad Subehi, sebentar ya Ya. Bu. Ya. Absen, error, absen. Izin Bu, masih belum ditemukan Bu untuk username-nya Bu. Oh, udah masuk belum? Oh, baru masuk, Mbak. Baik, mohon di ACC ya Bapak. Mohon izin. Terima kasih. Ya. Ya. Izin Bapak Ibu, kami lanjutkan. Jadi alamatnya itu simotandi.pertanian.go.id. Nah, kemudian di sini ada daftar layer. Di sini layernya mengenai hasil analisis menggunakan Sentinel-1. Kemudian di layer ini ada layer untuk hasil analisis, kemudian analisis untuk prediksinya, untuk memprediksi 3 periode ke depan. Nah, nanti di akhir bulan kami memprediksi untuk bulan Februari, seperti itu. Nah, ini untuk prediksinya di sini per 12 harian, tanggal 13 sampai 24, kemudian ada tanggal 25 Januari sampai 5 Februari 2026. Nanti begitu citra satelitnya sudah kita dapatkan untuk tanggal 13 sampai 24, karena ini setiap 12 harian, kita update lagi seperti itu. Jadi ada prediksi yang sudah berjalan, kita analisis ulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada legendanya. Di sini legend atau legenda, kemudian di sini ada add layer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan
barangkali Bapak Ibu memiliki servis WMS apapun atau file SHP, Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini. Untuk file SHP, Bapak Ibu bisa tambahkan dalam bentuk formatnya zip, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk apa namanya, Bapak Ibu mengetahui lokasi koordinat untuk mencarinya, di sini bisa diketikkan koordinatnya. Barangkali contohnya Bapak Ibu koordinat ini kami kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh koordinatnya. Kemudian kalau koma pakai titik, terus spasi untuk X-nya, X dan Y-nya. Kemudian ini misalkan 108.254 misalkan. Kita coba dia ada di mana. Nah, ini misalkan di sini. Nah, biasanya Bapak Ibu kan memiliki foto open kamera. Nah, itu juga bisa diketikkan di sini. Ini tadi cara mengetikkannya. Atau Bapak Ibu bisa mengetikkan nama desa atau kecamatan. Misalkan ini Cilebar, Jawa Barat, tempat kemarin dilakukan apa namanya eh, panen, panen raya seperti itu. Nah, ini belum kelihatan ininya Bapak Ibu, layar-layarnya. Kami coba refresh dulu. Ya, izin Bapak Ibu, mohon maaf, ini belum bisa ini karena server tadi karena yang si Pandu sedang di restart, jadi mungkin ada yang terkoneksi dengan yang web Simotandinya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tapi untuk aksesnya artinya ini Simultandi open, kemudian Bapak Ibu sudah mencari koordinat, kemudian nanti bisa Bapak Ibu apa namanya mengetahui sebaran lokasi lahan yang untuk potensi tanam dengan beras ataupun yang sudah panen itu bisa dicari lokasinya ada di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali itu Bu Kapus yang bisa kami sampaikan. Izin kami untuk mencoba refresh lagi Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Mungkin itu yang bisa tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan ya terkait dengan LTT, kemudian terkait dengan luas tanam yang Bapak Ibu sudah sampaikan, kiranya nanti bisa untuk lebih tinggi daripada KSA BPS dan juga terkait dengan si Pandu ya tadi itu kami sampaikan dan juga lapor pada Pak Menteri, kanal lapor pada Pak Menteri. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa nanti mungkin kami share juga PPT-nya ya dan melalui panitia. Untuk itu terima kasih banyak atas perhatiannya dan yang terakhir tadi tentu saja Simon Tandi ya. Untuk itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Pak Kapuslu dan teman-teman panitia. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kapus Dating atas informasinya. Semoga juga untuk para penyuluh tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita mendengarkan informasi dari Ibu Febi. Kepada Ibu Febi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Febri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengurusan Pertanian, yang saya hormati eh, Bapak Dirjen Tanaman atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan Pertanian, yang saya hormati KLC dan KPM untuk Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang saya banggakan seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Izin mungkin karena sudah mendekati jam 9, mungkin saya tidak terlalu lama, Bapak Ibu izin hanya mengingatkan 2 poin saja. Yang pertama terkait penjelasan informasi link medsos untuk hari ini, mungkin kami masih menunggu dari Humas Sekretariat Badan SDM. Dan yang kemarin hasil yang saya lihat dari hasil laporan dan juga di link medsos sudah lebih baik Bapak Ibu sesuai laporannya dan sesuai juga di link medsosnya. Mohon Bapak Ibu tetap pertahankan seperti yang di pada kemarin bahwa laporan dan link medsos di medsosnya jumlahnya sama. Kemudian yang saya ingatkan lagi yang kedua, Bapak Ibu tetap melakukan like, comment, dan share apabila nanti kami sudah melakukan pengiriman link-link medsos untuk diviralkan. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu izin saya sampaikan untuk tetap melaporkan untuk data laporan HPP GKP dan laporan HPP Jagung. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti ada masukan dan tanggapan dari fraksi lain karena waktu yang sudah menjelang jam 9 dan Bapak Ibu mungkin nanti ada event selanjutnya yaitu MSPP terkait administrasi dengan tema administrasi kepegawaian di lingkup BPSDM. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi dari Ibu Feby. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita dengarkan informasi dari bidang Bapak Acep. Pada Bapak Acep, dipersilakan. Mungkin Bu Pepi ya, karena ini udah mau jam 9. Saya pikir cukup dari tadi, dari Bu Intan udah lengkap. Ya, mungkin Pak Kapus. Baik. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bapak Acep. Dan terakhir untuk mengakhiri apel pagi hari ini, kita dengarkan closing statement dari Bapak Kapus. Kepada Bapak Kapus, dipersilakan. Mohon izin pada Pak Kapus, apakah ada closing statement-nya, Pak? Pak Darwin bisa mengisi ya? Izin Bapak, ini dikarenakan jam 9 kita ada MSP juga ya Pak ya? Jadi untuk Bapak Darwin mungkin di lain waktu Pak. Tadi udah diwakilkan dari Pak Acep juga. Enggak, Mas Darwin mungkin yang banjir, Bu Pepi. Untuk data lahan yang banjir itu yang memang diminta ditunggu, Feby. Bisa Pak Darwin menyampaikan kepada kita semuanya. Baik Bapak, mungkin Bapak Yusuf Darwin dipersilakan Pak. Izin Bapak Acep. Izin Bapak Acep, apakah dari bidang Pak Acep ada yang mewakilkan Pak Darwin untuk data banjir? Mas Darwin, silakan, Mas Darwin. Mungkin izin Pak Kapus, Bapak Ibu semua, nanti Pak Darwin akan share Google Form atau link yang nanti mohon diisi terkait dengan kondisi banjir dan kategorinya apakah sedang,
atau biasa atau memang parah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kategorinya dampaknya adalah ringan, sedang, berat atau puso. Jadi mohon nanti diinfo terus mungkin ada nanti apakah titik koordinat atau foto dokumentasi dan berapa luas areal yang terdampak. Mungkin izin Pak Kapus, Pak Darwin masih eh, ini ya yang diminta itu Pak, yang di Sragen. Baik itu, mungkin Bu Pebi dan Bapak Ibu izin Pak Kapus, yang semalam kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kita terkait dengan pertanyaan di chat. Insya Allah Bapak Ibu akan kami sedang direkap, akan kami jawab. Tapi sebenarnya sebagian besar sudah dijawab Bapak Ibu ya. Hanya saja memang barangkali perlu penekanan. Jadi untuk yang surat mungkin nanti ada Bu Timbulina ya, akan ada pendelegasian izin dari Pak Kapus terkait dengan untuk Katimker dan Kelsey dan Katimker untuk surat, dan untuk yang berikutnya mungkin nanti kita akan komunikasikan ya, mungkin lebih kecil lagi antara Kelsey dan Katimker. Lalu pertanyaan berikutnya nanti di Pak Andre ya, masalah gaji, masalah ini mohon komunikasinya lewat Kelsey dan Katimker lah gitu ya. Ini yang masalah gaji Pak Andre mau pensiun mau ini mungkin Mas Andre harus berkali-kali karena itu sering muncul. Mungkin sebelum tutup karena jam 9 kalau banjir izin Pak Kapus nanti akan di-share link Bapak Ibu ya ke Kelsey dan Katimker, nanti silakan ngisi. Mungkin Mas Andre bisa dijawab yang tadi malam ya karena izin sampai sebelum jam 9. Yang Bapak Ibu mohon maaf sebelum Mas Andre. Yang dari Papua Selatan, Kalteng, Kalsel dan Sumsel mohon bisa zoom di percepatan di lokasi CSR Bapak Ibu ya. Karena kita ada rapat koordinasi dengan Ibu Kabadan. Terima kasih, monggo lanjut Mas Andre. Bentar. Baik, terima kasih Bapak Acep. Izin Pak Fokus, ada sedikit informasi dari Pak Andre. Pada Pak Andre, persilakan. Boleh mungkin pakai pantun ya Pak Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Pak Kapuslu, Pak Aceh, Mbak Febi, tadi Bu Neneng, Bu Kapus Datin dan tim dan Bapak Ibu penyuluh Indonesia Raya. Mohon maaf baru bisa join lagi karena ada kesibukan lainnya. Eh, Aura kasih pulang subuh. Selamat pagi Bapak Ibu penyuluh. Ya nggak ada yang cakep nih. Udah. Ya. Baik, Kakak. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Semalam memang ada Zoom Bapak Ibu, semalam tuh ada Zoom dan memang ada beberapa pertanyaan yang sudah sebagian dijawab. Tapi saya coba rangkumkan. Jadi Bapak Ibu izin yang pertama terkait gaji dulu memang nih. Untuk gaji Bapak Ibu tolong yang masih tanda kutip bermasalah, saya minta tadi saya sudah koordinasi dengan bagian keuangan kami, Bapak Ibu tolong yang masih bermasalah disampaikan ke kabupaten dan provinsi direkap. Pakai Excel aja nanti biar satu pintu melalui KLC provinsi sehingga saya enak menyampaikannya ke bagian keuangan karena memang ada beberapa yang kasusnya retur dan juga kalau yang diblokir sebetulnya sudah sebagian besar sudah selesai nih yang diblokir, nanti saya share juga datanya ke KLC provinsi. Jadi kalau untuk yang gaji itu mohon yang masih bermasalah disampaikan ke kabupaten ke provinsi dalam satu Excel saja direkap nama, NIP, rekening, nomor bank mana dan batch berapanya. Yang kedua batch 3, batch 4 sudah mulai berproses ya Bapak Ibu minggu ini. Batch 3 itu sudah berproses. Yang belum berarti kan masih berproses, namanya masih berproses kan seperti itu. Kemudian batch 5 mungkin Senin ya Bapak Ibu ya. Batch 5 mungkin sudah Senin bisa mengisi SID untuk batch 5, SID yang untuk data gaji pegawai berbarengan nanti give form rekening. Jadi ya Senin nanti akan saya share SID-nya bisa mengisi SID plus rekening untuk yang batch 5. Kemudian BPJS. Nah, BPJS itu gini Bapak Ibu, memang banyak kasus dari BPJS wilayah untuk kolektif. Jadi nanti saya akan share juga nomor tim kami yang mengurusi BPJS Bu Yayu karena memang jadi kami jadi gini. BPJS itu ternyata juga BPJS itu baru datang ke kantor minggu hari apa ya? Hari Senin apa Selasa baru datang ke kantor menjelaskan bahwa kalau untuk BPJS itu ternyata harus satu pintu melalui pusat. Jadi kita sedang memprovide datanya ke teman BPJS ke BPJS pusat. Nanti BPJS pusat yang akan membagi ke wilayah dan nanti tinggal Bapak Ibu tinggal tunggu. Tapi untuk yang urgent nih Bapak Ibu ya, yang urgent yang memang darurat nanti akan saya share ke KLC provinsi
nomornya, namanya Bu Yayu yang akan sebagai penghubung kita dengan BPJS. Tapi untuk yang urgent ya Bu, tapi untuk yang reguler masih itu nanti lewat pusat berjenjang ke wilayah itu yang terkait BPJS. Eh, untuk terkait kepegawaian secara umum nanti jam 9 ada MSPP, jam 9 nih nanti ada timnya kepegawaian yang akan menyampaikan khusus terkait kepegawaian, terkait mungkin KGB. Prinsipnya gini Bapak Ibu, kemarin kan memang udah kita share terkait yang pertama kenaikan pangkat, meninggal dan pensiun sudah ada kita share linknya. Nanti untuk yang KGB, KGB terus menaikkan jenjang, kemudian bagaimana P3K yang pensiun segala macam itu nanti ada, maksudnya itu ada giveform khusus yang sedang disiapkan untuk yang KGB kenaikan jenjang, kemudian eh, sebenarnya ada banyak tapi nanti waktunya saya takut nggak cukup, tapi nanti mungkin lain nanti pas sesi MSPP kalau nggak Senin lah, soalnya karena ada syarat-syaratnya KGB tuh, misalnya yang belum pernah dibuat SK KGB tuh harus lampirkan SK CPNS, PNS dan kenaikan pangkat terakhir. Kalau P3K, SK P3K, SK kontrak. KGB pernah dibuat tapi udah lama nggak diupdate sama daerah. Ada lagi yang kayak KGB yang CMP tuh. Nah itu banyak banyak turunannya tuh. Kayaknya kalau sekarang nggak cukup karena udah jam 9 itu, tapi jam 9 nanti ada MSPP dari tim kepegawaian akan menjelaskan kepegawaian. Diklat dasar, Latsar. Latsar itu nanti di Kementan, info dari biro. Karena materinya beda dengan Latsar di daerah. Jadi tapi menunggu jadwal dari biro untuk Latsar. Jadi Latsarnya itu yang CPNS nanti di Kementan, tidak di Pemda, info dari biro. Kemudian eh sama tugas belajar izin belajar nanti saya share ke KLC, ada permentannya, Permentan 25 tahun eh Permentan 21 tahun 2025 terkait tentang mekanisme tugas belajar izin belajar akan kami share juga. Nanti juga ada, pokoknya akan ada giveform masing-masing itu akan ada giveformnya Bapak Ibu ya. Disiapkan untuk yang tadi jenjang, KGB, tugas belajar, izin belajar dan seterusnya itu akan disiapkan, sedang disiapkan oleh tim kepegawaian kami. eh Terakhir nih yang pertanyaan Pak Kapus yang terkait operasional. Jadi memang Bapak Ibu, insya Allah kalau lancar dari arahan pimpinan buka badan, Bu Seswa memang akan ada fasilitasi perkantoran untuk Bapak Ibu baik di level provinsi, kabupaten sampai dengan level BPP, untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk rapat-rapat, minum ATK lah itu ada lah disiapkan. Tapi memang yang jadi masalah itu masih kita godok itu mekanismenya. Karena mekanismenya tuh dalam bentuk uang kah? Walaupun bentuk uang, transfernya ke siapa kah? Terus kemudian pada saat ditransfer, evidennya apa? Karena dari auditor itu mintanya biasanya cap basah. Kalau cap basah kan berarti Bapak Ibu kalau membeli ATK, membeli konsumsi itu harus ada apa, kayak kwitansinya itu harus dikirim ke Jakarta. Nah itu yang kami sedang pikirkan eh, baik-baik, baik-baik mekanismenya yang aman dari sisi administrasi baik dari pusat maupun Bapak Ibu, jangan sampai kita niatnya baik tapi masalah saat administrasi dan jadi temuan di kemudian hari. Nah itu kemudian terus yang base 3 yang udah gajian juga kekurangan gaji, isi formnya bisa diisi, silakan diisi yang kekurangan gaji yang base 3 base 4. Yang anaknya kuliah input juga masih di atas 21 digabung dengan kakak. eh itu Bapak Ibu ya, karena waktu mohon maaf, waktunya yang mepet. Mungkin nanti jam 9 ada dari tim kepegawaian kami yang akan Pak Eko nanti akan mensosialisasikan terkait kepegawaian, nanti Ibu bisa tanyakan. Tapi kalaupun masih kurang jelas nanti Senin kita akan Zoom lagi dengan saya. Dan tadi saya bilang untuk yang gaji, saya ingetin sekali lagi, saya minta berjenjang tapi satu pintu melalui provinsi, kasih ke saya, nanti saya ke tim keuangan kami. eh Mungkin itu Bapak Ibu ya, naik Vespa bareng Luna Maya. Sampai jumpa di hari Senin ya. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre untuk pantunnya, karena di sini di kolom chat banyak sekali yang cakep-cakep, tapi suaranya nggak bisa kedengaran ya Pak ya. Nah, terima kasih untuk seluruh para penyuluh dan juga semua partisipasi hari ini, untuk Bapak Kapus, kemudian untuk Bapak Kati, untuk seluruh
Kelsey dan juga Kak Tinker untuk informasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, mengingat untuk jam 9 nanti kita akan ada MSPP. Diharapkan kembali kehadiran dari seluruh Bapak para penyuluh untuk bisa menonton bersama-sama MSPP volume ketiga pada hari ini. Lebih dan kurang atas pada pagi hari ini, saya Feby mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Izin Ibu live juga semua, tadi. pamit Terima semua. kasih. Jangan lupa ikut MSPP. Benar. Dadah. Dadah Mbak Feby. Recording stop. Bapak Menteri, terima kasih.